Ini tanda-tandanya busi umbinya sudah mulai membusuk. Nah, ini harus segera kita tangani supaya apa? Nanti umbinya ini nanti tidak busuk semua dan masih bisa untuk kita tanam. Nah, ini keluar air seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, ketemu lagi dengan Ki Ahmada Channel. Di sini kita masih membahas tentang tanaman porang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana merawat umbi supaya nanti awet dan siap pada saat waktu kita akan menanamnya. Karena tantangannya apa? Tantangannya dalam menanam umbi itu bagaimana kita merawatnya sampai nanti siap tanam. Kalau merawatannya salah, nanti bisa-bisa umbinya busuk dan waktu kita tanam sudah tidak bisa ditanam lagi. Nah, itulah kerugian yang sangat besar bagi para petani. Nah, di sini saya akan mereview sedikit ciri-ciri umbi yang busuk dan bagaimana cara penanganannya. Yuk simak bersama. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa sampel umbi yang mengalami pembusukan. Contohnya seperti ini, umbi yang mengalami pembusukan. Ada lubangnya seperti ini, dan pada lubangnya itu kelihatan agak becek ya. Sepintas kalau kita lihat ini sepertinya umbinya utuh ya. Tapi ada beberapa bagian nanti yang mengalami pembusukan yang tanpa kita ketahui, seperti ini contohnya. Nah, ini ada warna putih-putih ini, bukan ini banyak ya. Nah, ini sudah mengalami ya awal pembusukan ini. Kalau enggak segera ditangani nanti akan busuk semuanya ini tanamannya. Nanti kita akan rugi. Nah, seperti ini lagi. Nah, ini banyak seperti ini. Nah, ini tanda-tandanya busi umbinya sudah mulai membusuk. Nah, ini harus segera kita tangani supaya apa? Nanti umbinya ini nanti tidak busuk semua dan masih bisa untuk kita tanam. Nah, ini keluar air seperti ini. Ini umbi yang busuk. Ini masih ada contohnya ini. Oh, ini padahal umbinya besar sekali. Ini sudah ada tanda-tanda busuk. Nah, tanda pembusukannya sudah terlihat ini. Ini harus segera ditangani. Kalau enggak nanti bisa busuk semua. Nah, kenapa kok umbi bisa busuk? Ada beberapa faktor yang menyebabkan umbi porang itu membusuk. Yang pertama yaitu tempat yang lembab ya. Tempat yang lembab itu sangat berpengaruh bagaimana kita menyimpan umbi. Kalau tempatnya lembab nanti akan membusuk umbinya. Karena apa? Akan diserang oleh jamur dan bakteri. Yaitu yang menyebabkan umbi busuk. Itu karena jamur dan bakteri itu tadi. Jamur dan bakteri itu biasanya mereka hidup di tempat-tempat yang lembab. Nah, dan mereka bisa menginfeksi umbi porang. Nah, nanti sayang kalau umbi porang kita rusak. Kita yang akan rugi waktu kita tanam. Nah, umbinya ternyata sudah busuk. Selain tempat yang lembab, ya, luka pada umbi juga bisa menyebabkan umbi membusuk karena tanpa penanganan yang baik. Kenapa umbi porang bisa luka? Itu bisa jadi karena pada waktu kita menggali itu terkena cangkul ya, atau tidak sengaja umbinya itu jatuh dan terbentur dengan umbi yang lain atau dengan tanah yang ada di situ. Nanti umbinya bisa membusuk. Contohnya seperti ini pas waktu dulu menggali ya, pas waktu dulu dibongkar itu terkena cangkul. Nah, ini ya, membusuk. Nah, ada luka pada umbi dan umbinya ditaruh di tempat yang lembab, akhirnya apa? Umbinya busuk seperti ini. Ini harus segera diatasi supaya tidak hancur semuanya. Seperti ini ya, ini luka terkena cangkul mungkin pada waktu menanam. Sudah
ada tanda-tanda pembusukannya. Ya, nanti kita akan tangani bersama. Bagaimana cara menanganinya? Ya, nanti simak terus video ini. Nah, di sini kita akan bahas pertolongan pertama pada umbi yang memiliki gejala pembusukan, harus segera ditangani. Pertolongan pertamanya dengan cara yang sangat mudah, yaitu siapkan abu, ya, abu dapur, terus seperti ini, abu, ya. Abunya itu nanti harus disaring, ya, karena bisa menggunakan saringan seperti ini. Nanti kita saring, nah, dan menggunakan pisau. Nah, gunanya nanti pisau untuk mengupas yang busuk, nanti kita buang. Setelah kita kupas, ya, tanda busuknya sudah bersih, nanti kita akan taburi dengan abu gosok ini. Yuk, mari kita lakukan. Nah, kita siapkan dulu abunya, kita saring supaya ada kerikil-kerikilnya nanti tidak ikut. Sepertinya cukup ini. Nah, lembut sekali, ya. Nanti kita akan taburkan pada umbi yang kita kupas. Oke, lanjut kita kupas umbinya. Umbi yang mengalami pembusukan. Nah, contohnya ini. Ya, langkah pertamanya yaitu kupas. Usahakan sampai hilang semua, ya, tanda-tanda busuknya. Nah, ini masih ada kelihatan warnanya ini, ya, sampai habis ini. Pastikan, ya, tidak ada tanda pembusukan yang lain. Kalau ada nanti bisa diiris semua. Nah, ada satu. Nah, kita ambil beberapa tadi buat sampel, ya. Nanti kita akan taburi bekas irisan tadi dengan abu gosok, ya. Usahakan merata, ya. Nanti setelah kita taburi dengan abu gosok, jangan lupa nanti kita jemur dulu di bawah terik matahari. Kita taburi. Harus merata ini. Kita jemur di bawah terik matahari.
sudah siapkan tempatnya. Usahakan tadi luka yang digores dan ditaburi dengan abu gosok letaknya yang berada di atas, yang terkena sinar matahari langsung. Proses penjemurannya jangan terlalu lama ya, cukup kalau sinar mataharinya terik terus setengah hari sudah cukup. Setelah kita jemur ya, mungkin sekitar setengah hari, kita angkat, lalu nanti kita taruh di tempat yang kering ya, jadi nggak perlu dijemur terus. Penjemurannya cukup perlu sekitar setengah hari. Setelah kita jemur sekitar setengah hari ya, kita angkat, kemudian kita diamkan dulu selama kurang lebih 3-4 hari. Setelah 3-4 hari baru boleh kita cek, kita bersihkan abu gosoknya, kita lihat lukanya sudah kembali sembuh atau belum. Nah, ini saya mempunyai beberapa sampel ini yang sudah 3 hari ya, sudah 3 hari saya taburi dengan abu. Kita coba cek bersama seperti apa hasilnya nanti. Kita lihat ya umbinya, apakah lukanya sudah benar-benar mengering atau masih membusuk. Kalau ini tandanya sudah tidak ada pembusukan lagi, nah sudah kering lukanya. Nah, ini bekas abunya masih ada. Ini kemarin juga busuk, nah, seperti ini. Nah, itu sudah kering lukanya. Ini bekas lukanya ada ini. Nah, sudah tidak ada pembusukan lagi. Ada bekas abunya. Coba kita lihat yang lain. Nah, ini kan ini sudah kering lukanya. Nah, sudah kering luka. Setelah 3-4 hari baru bisa kita bersihkan ya abunya. Nih, kita lihat lukanya sudah benar-benar mengering. Nah, itulah tadi beberapa tips yang bisa saya berikan ya untuk pertolongan pertama pada umbi yang akan membusuk tanpa menggunakan bahan kimia. Cukup menggunakan abu gosok sudah cukup ya, dan abu gosok bisa kita dapatkan di mana saja, melimpah dan tidak memerlukan biaya. Tapi ingat, walaupun sudah kering seperti ini, tetap kita harus merawatnya. Bagaimana cara merawatnya? Kita harus menyimpan pada tempat yang benar-benar kering ya, jangan lembab. Karena apa? Kalau setelah kering seperti ini tapi kita menyimpannya di tempat yang lembab, nanti akan sama saja, jamurnya juga akan kembali lagi ya. Jadi usahakan cara penyimpanannya pada tempat yang benar-benar kering, dan harus kita kontrol minimal 2 atau 3 hari sekali ya. Kita harus cek, kita kontrol umbinya, kita bolak-balik, kita cek apakah ada tanda-tanda pembusukan lagi. Kalau ada tanda-tanda pembusukan ya, kita bisa lakukan ya, seperti tadi, metode seperti tadi ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya, tips dari saya. Semoga bermanfaat untuk para petani porang yang ingin menanam porang ya, supaya nanti hasilnya bagus ya, sesuai dengan yang kita harapkan, kita akan untung ya. Itu saja, jangan lupa dukung selalu channel ini supaya berkembang dan bisa memberikan tips-tips yang lain yang lebih bagus, yang lebih bermanfaat untuk para dulur-dulur semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tempat penyimpanan umbi saya ya. Saya pastikan tempatnya benar-benar kering. Lumayan banyak ini.
Jadi umbi tadi yang sudah benar-benar kering kita taruh di sini, kita simpan di sini seperti ini. Ada luka yang sudah pulih.